Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami rindu Kau Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Penuhi kami Tuhan, Roh Kudus, urapi kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang ya Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhi kami Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu hal yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubahku Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidup kami. Kasih-Mu Tuhan, pulihkan kami. Kau Allah yang baik, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami percaya segala pujian kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan melawat setiap keluarga jemaat-Mu dimanapun berada. Dan Tuhan yang membawa sebuah perubahan, pemulihan, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Dan Tuhan, kami mau mempersiapkan hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan mampu melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima lawatan-Mu. Dan tidak lupa Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba yang sudah melayani pagi hari ini. Seluruh tim pujian penyembahan kiranya Tuhan terus mengurapi dan memakai lebih lagi. Kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, hari ini dalam momen Pentakosta saya mau mengajak kita semua dengan judul khotbah saya, Mari Berbuah. Jadi saya mau mengajak kita semua semakin berbuah lagi di dalam Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 19 dan 20 firman Allah berkata, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Tuhan dengan jelas sekali mengajar kita untuk setiap kita menghasilkan buah. Karena siapapun kita akan dinilai oleh dunia ini, dinilai oleh orang banyak berdasarkan buahnya. Bukan kulitnya, bukan covernya. Tetapi hasil buah yang dihasilkan itulah yang akan dinilai oleh semua orang. Termasuk oleh Tuhan khususnya. Ada 3 macam buah yang wajib dihasilkan oleh orang percaya. Yang pertama adalah buah pertobatan. Di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan ini harus dihasilkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pada suatu saat Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang banyak di Sungai Yordan. Banyak orang Farisi dan orang Saduki pun ikut dibaptis di situ. Ya, nah saudara, baptisan Yohanes dikatakan adalah baptisan tanda pertobatan. Jadi ketika seorang memberi dirinya dibaptis, harus dipastikan dulu bahwa yang bersangkutan sudah sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan kehidupan lamanya, berbalik dari dosanya, masuk dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan. Ya, nah oleh karenanya buah yang pertama yang harus dimiliki oleh orang percaya atau orang Kristen adalah pertobatan. Buah pertobatan ini wajib. Siapapun kita. Saudara, kita tahu orang Saduki adalah nama dari kelompok aristokrat Yahudi yang berkuasa di Yerusalem. Ya, mereka adalah kelompok kaum imam yang mengatur ibadah, yang mengatur tata ibadah dalam rumah-rumah ibadah. Orang-orang ini tentunya adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berpegang teguh kepada Taurat Tuhan, orang-orang yang terus menjaga bait Allah untuk tetap terjadi satu penyembahan di dalamnya. Bahkan mereka terkesan mengkultuskan upacara-upacara dan kegiatan-kegiatan di dalam rumah ibadah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang, dengan kata lain kita bisa katakan, adalah orang-orang yang rohani, orang-orang yang memperhatikan tata ibadah, yang memahami Taurat Tuhan juga. Ada pula orang Farisi yang dikenal adalah sebagai orang yang memahami agama dan mempelajarinya dengan baik. Mereka menguasai dengan baik dan mereka terdidik secara akademis, ya, untuk memahami dan menjalankan tata ibadah, menjalankan agama waktu itu. Dan saya percaya saudara, apapun kita, siapapun kita, walaupun mungkin kita memahami ahli agama sekalipun, kita memahami tata ibadah, liturgi apapun yang hebat sekalipun, belum tentu kita memiliki kehidupan pertobatan yang benar. Oleh karenanya, siapapun kita, saudara, kita wajib memiliki buah pertobatan. Ya, di dalam Matius 3 ayat 7-8 dikatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bahkan orang Farisi, orang Saduki pun diperingatkan dengan keras supaya mereka menghasilkan buah pertobatan di dalam hidup mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam Efesus 4 ayat 21-24 saya bacakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi yang pertama, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen wajib punya buah yang pertama ini, yaitu buah pertobatan. Tinggalkan hidup lama kita, buang semua jauh-jauh, kenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Yang kedua, saudara, kita wajib memiliki buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, setiap anak Tuhan, terlebih mereka yang percaya dan sudah dipenuhi Roh Kudus, wajib memiliki buah roh. Buah roh ini adalah satu kesatuan. Satu buah dengan 9 rasa, lebih kurang begitu. Ya, buah ini merupakan hasil dari kehidupan, keintiman dengan Roh Kudus, kehidupan yang terus bergaul erat dengan Tuhan. Dan semua ini tidak bisa dihasilkan begitu saja. Ini perlu sebuah proses, sebuah perjalanan mengiring Tuhan, mentaati Tuhan. Ya, tentunya diawali dengan pembaruan pikiran, diawali dengan pertobatan, diawali juga dengan satu kehidupan, penyerahan penuh kepada Roh Kudus untuk Roh Kudus memimpin kita. Jadi siapapun dan apapun kita, apakah kita jemaat biasa atau biasa dikatakan awam, atau kita seorang pemimpin besar, imam, pendeta sekalipun, kita wajib memiliki buah roh. Maafkan saya berani berkata, seseorang yang mengaku Kristen, berpendidikan tinggi sekalipun, dengan gelar yang luar biasa, dengan jabatan kepercayaan yang luar biasa, mungkin dengan pengikut yang luar biasa juga, tetapi kalau tidak punya Roh Kudus, maka kekristenan kita diragukan. Kenapa? Karena buah Roh Kudus adalah bukti keintiman kita dengan Tuhan. Tanpa keintiman, tidak mungkin seorang punya yang namanya buah roh. Jadi sebagai orang percaya, kita wajib punya 2 buah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama dikatakan buah pertobatan, lalu yang kedua buah roh. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dan 17 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, saudara, buah pelayanan yang dimaksud ini adalah hasil dari sebuah ketaatan kita kepada firman Allah, di mana Tuhan Yesus sebelum naik ke surga memberikan sebuah amanat kepada kita, yaitu untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya, beritakan Injil kepada segala makhluk, ya. Dan tentunya semua ini dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Dan motivasinya tadi kita sudah baca di atas ayatnya, bahwa kasihilah seorang akan yang lain. Ketika kita melayani, ketika kita pergi untuk memberitakan Injil, ketika kita dipakai Tuhan untuk berbuah, motivasinya harus karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk mencari keuntungan, bukan mencari jabatan, untuk terpandang, kekayaan, terhormat, dan lain-lain. Tapi semata-mata semuanya kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saudara, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup hari-hari ini? Apakah kita sungguh sudah punya buah pertobatan? Apakah kita sudah punya buah roh? Apakah kita sungguh sudah punya buah pelayanan? Ya, perhatikan bagaimana murid-murid ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka ketakutan, mereka tercerai-berai, mereka berlari. Bahkan ada satu murid yang sampai menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka semua sudah dipenuhi Roh Kudus? Kita tahu bagaimana murid-murid begitu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bahkan khotbah Petrus pun, Petrus yang menyangkal Yesus waktu Yesus ditangkap, Petrus yang sama ketika dia berkhotbah. Khotbah yang pertama, 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, buah pelayanan ini tentunya berkaitan erat dengan karunia roh. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, ya. Jadi kita harus bertobat, menyerahkan hidup pada Tuhan, beri diri dibaptis, maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11, saya bacakan karunia Roh Kudus, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat,
Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Lebih dari 9 kali dikatakan bahwa Rohlah yang memberikan kepada setiap orang secara khusus. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya kita harus berdoa meminta kepada Tuhan. Kiranya Bapak Ibu dan saya semua, kita semua memiliki karunia roh yang dipercayakan untuk melayani. Sehingga seluruh hidup kita boleh menghasilkan buah-buah pelayanan. Ada banyak jiwa yang boleh kita menangkan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, setiap anak Tuhan wajib memiliki hal ini. Ya, oleh karenanya dalam momen Pentakosta ini saya percaya kita semua tentu rindu untuk semakin hari dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga seluruh kehidupan kita berbuah-buah di dalam Tuhan. Mari kita introspeksi pagi hari ini. Apakah kita sungguh sudah hidup dalam pertobatan dan ada buah pertobatan dari hidup kita? Apakah kehidupan lama kita dalam dosa, pikiran yang jahat, perasaan jahat, perkataan yang jahat, apakah masih ada di mulut kita? Kalau itu masih ada, saya mengajak kita semua dengan rendah hati, kita bertobat. Supaya mulai hari ini, ada buah pertobatan yang nyata dari hidup kita. Yang berikutnya di sini dikatakan, apakah buah roh sudah ada dalam hidup kita semua? Karakter Kristus sudah ada dalam kita? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri sudah adakah dalam hidup kita? Kalau belum ada, saudara, pagi hari ini berdoalah bersama dengan keluargamu di rumah. Berdoalah memohon kiranya Roh Kudus terus memberikan buah-buah ini, buah yang matang dalam hidup kita, di dalam karakter Allah sendiri. Nah saudara, bagaimana dengan buah pelayanan kita? Berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Berapa banyak buah yang sudah saudara hasilkan? Apakah saudara sudah berkobar di dalam karunia roh? Apakah saudara sudah melayani sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan percayakan? Pagi hari ini, siapapun kita, dengar baik-baik. Tadi ayatnya sudah kita baca, bahwa Roh Kudus memberikan kepada setiap orang, karunia ini secara khusus. Supaya apa? Supaya kita boleh menghasilkan buah-buah pelayanan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa biar Roh Kudus pimpin kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, sehingga bukan cuma kita pribadi, tetapi seluruh keluarga kita dimenangkan dan kita semua boleh berbuah-buah bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa untuk firman Allah, biarlah Tuhan yang terus memenuhi kita, memampukan kita melakukannya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu Tuhan. Beri kami buah pertobatan yang nyata. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kalau kami masih punya pikiran, perasaan, perkataan yang tidak benar, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa, buah roh itu boleh ada di dalam hati kami. Karakter Kristus itu boleh ada dan boleh bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Terpancar keluar, sehingga keluarga kami yang belum dimenangkan, sehingga orang-orang sekeliling kami, sehingga kota kami, bahkan bangsa kami yang belum dimenangkan, boleh melihat karakter Kristus di dalam kehidupan gerejamu, dalam kehidupan orang percaya, sehingga mereka pun boleh datang kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaatmu di rumah, dimanapun mereka berada, bahkan Engkau yang memberikan karuniamu secara khusus ya Roh Kudus, sehingga setiap anak-anakmu boleh melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Mari Bapa, kami mau bawa semua buah ini di hadapan Tuhan. Kiranya semua ini boleh menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kau menolong setiap kami, menolong setiap keluarga yang ada. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dan kami yakin dan percaya Kau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan Tuhan yang memberikan pemeliharaan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita mau mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh siapkan roti atau crackers, saudara boleh menyiapkan juga minuman, entah itu sirup atau teh, dan bersama-sama kita boleh menerima perjamuan kudus. Pastikan yang menerima perjamuan kudus ini adalah orang yang sungguh sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, dan lebih baik lagi tentunya kalau sudah dibaptis, sudah sungguh menyerahkan hidup, sudah bertobat meninggalkan kehidupan lama, dan lebih lagi sudah memahami arti dari perjamuan ini, yaitu kita mati bersama dengan kematian Kristus dan tubuh yang baru, kita boleh bangkit dengan kebangkitan Kristus dalam kehidupan yang baru. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita semua berdoa sebelum kita makan roti dan kita minum anggur ini. Kita berdoa, Bapa Surgawi, kami mohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik melalui pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima perjamuan pada pagi hari ini, sehingga ketika kami makan roti dan minum anggur ini, kami boleh dipersekutukan dengan Tuhan, bahkan kami dipersekutukan satu dengan yang lain, bersama dengan seluruh jemaat-Mu, seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini. Bahkan kami adalah satu di dalam Tuhan, di mana Yesus adalah kepala. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati untuk menerima perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ajak kita semua mengambil roti dan dengan penuh hormat kita angkat roti ini di hadapan Tuhan, jauh di atas kepala kita, dan kita juga mau berdoa dan kita dengarkan firman Allah sebelum memakan roti ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama dengan keluarga kita di rumah, kita makan roti ini dengan sungguh penuh iman dan percaya, penuh hormat kepada pengorbanan Yesus. Kita menerima roti ini sebagai tubuh Kristus yang sudah terpaku di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan sungguh penuh iman, percaya bahwa ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib untuk menghapus, menebus setiap dosa kita. Biar melalui perjamuan pagi hari ini, kita pun boleh dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus, bahkan dipersatukan dengan seluruh gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepala atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur dari hati kita yang terdalam. Terima kasih Bapa, Kau sudah menebus kami bukan dengan emas, perak, permata, tetapi Engkau menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang adalah Allah rela mati di kayu salib bagi kami.
Dan Kau yang menebus, melayakkan kami, bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah tubuh dan darah Kristus sungguh nyata ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup dalam kehidupan yang baru, menghasilkan buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan, dan buah-buah itu semua matang di hadapan Tuhan. Mari Bapa, kami yakin dan percaya segala anugerah-Mu sudah kami terima. Dan kami yakin bahwa Tuhanlah yang memelihara kami, bahkan roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna sampai kedatangan Engkau kedua kali nanti. Terima kasih Bapa, jadikan kami semua anak-anak-Mu yang menerima perjamuan ini menjadi saksi-Mu sampai Tuhan datang. Memakai seluruh hidup kami menjadi alat yang penuh kuasa di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh jemaat-Mu boleh dipersatukan, boleh semakin kuat sepanjang hari. Setiap keluarga boleh mengalami lawatan dan pemulihan Allah, bahkan pemeliharaan Allah sungguh sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus menolong setiap kami. Mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat juga. Kita menaikkan doa-doa kita. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang terus menjagai, memelihara, melawat setiap jemaat-Mu boleh terpelihara. Bahkan Tuhan jauhkan dari segala virus corona, demam berdarah, bakteri, pneumokokus, dan apapun juga. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang melindungi seluruh jemaat-Mu tanpa kecuali di Jalan Merak, di Ciampea, di Kahuripan, di Semplak, bahkan di Kandang Roda, bahkan dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan yang memberikan perlindungan secara khusus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi pasien dan para medis yang hari-hari ini sedang berjuang melawan COVID-19. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang memberikan hati yang semakin dikuatkan di dalam Engkau. Bahkan pertolongan Tuhan tepat waktunya. Oleh bilur-bilur Yesus seluruh pasien boleh disembuhkan. Dan oleh kekuatan Allah, maka seluruh para medis, dokter, perawat semuanya boleh mendapatkan kekuatan yang baru senantiasa. Bahkan keluarga mereka pun boleh dilindungi sehingga tidak tertular oleh COVID-19 ini. Tuhan, kami menyerahkan Gereja Bethel Indonesia, Ketua BPH kami, bahkan seluruh jajarannya, Ketua-Ketua BPD yang ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang tergabung dalam Gereja Bethel Indonesia. Kiranya Tuhan yang jagai kami, Tuhan yang peliharakan kami, bahkan Tuhan yang jadikan kami terang, menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh bumi. Kami menyerahkan Kota Bogor dalam tangan Tuhan. Wali kota kami, Pak Bima Arya, bersama dengan Bupati kami juga, jadikan Bogor sebagai kota Shalom, kota yang penuh otoritas dan damai sejahtera Allah. Biar ada kebenaran-Mu, ada berkat-berkat Allah diturunkan atas kota Bogor. Gereja-Mu di Bogor boleh dipersatukan, sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan bagi kota ini. Kami menyerahkan Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama dengan Wakil Presiden kami dan seluruh para menteri jajarannya dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan berikan kesehatan, karena hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan yang akan terus memberkati bangsa kami. Curahkan hujan keselamatan, pertobatan atas bangsa ini, sehingga Indonesia boleh diselamatkan, terbebas dari pandemi ini, bahkan juga boleh dimenangkan dari krisis ekonomi yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan dari Roh Kudus. Terimalah segala berkat yang menyertainya, makanan, minuman, pakaian, kesehatan, kekuatan, boleh menjadi bagianmu. Apa yang kau kerjakan akan berhasil dan beruntung. Engkau dan seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan dan dipulihkan dan memuliakan Allah. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan menerima berkat, bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya.